Ya, jadi kita bicara soal hari ini kita bicara mengenai audit atas penggajian. Nah, tentu sebelum memulai seperti biasa kita akan lihat dulu proses dan fungsi bisnis dari proses penggajian ini ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat bisnis fungsi dari penggajian itu dimulai dengan adanya rekrutmen oleh pihak perusahaan. Tentu rekrutmen ini ada dua, rekrutmen sebagai pegawai tetap atau rekrutmen yang dilakukan terhadap honor pegawai bulanan. Ya, biasanya ada dua bentuk ya di perusahaan itu. Yang pertama adalah untuk pegawai tetap, ya. Tetapi untuk fabrikasi, untuk fabrikasi ada dua jenis penggajian di sana, bisa dalam bentuk pegawai tetap atau buruh harian. Kalau fabrikasi. Nah, setelah ada personal rekrutmen oleh personal hiring, maka ada proses pencatatan, ya, baik pencatatan atau pengklasifikasian tadi. Setelah diklasifikasikan, maka berbeda tentunya mengenai pembebanan terhadap gaji tetap atau honor, ya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa prosesnya seperti ini atau fungsi bisnis yang terjadi, maka kita melihat bagaimana sebenarnya proses secara accounting-nya atau pencatatannya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada direct labor, ini tentunya yang sifatnya adalah bulanan atau harian ya. Itu ada pembebanan dari hal ini dimasukkan sebagai beban accrual, ya, di accrualkan sebelum dijadikan expense nanti. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau ada mengenai perpajakannya, income taxes-nya, ya, baru nanti dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Ya, karena perhitungan gaji itu dilakukan sebelum terjadinya pembayaran, sehingga pada waktu dia mencatat atau melakukan perhitungan, biasanya gaji itu sudah dilakukan pembebanan, ya, sifatnya payable, sehingga nanti pada waktunya akan dilakukan pembayaran sebagai melalui kas dan bank. Ya. Nah, setelah kita melihat bagaimana cara pencatatannya, maka kita lihat adalah dokumen-dokumen apa yang biasanya dibebankan atau menghitung dilakukan dalam proses penggajian ini. Ya, kalau kita lihat untuk akunnya itu ada beban gaji akrual atau beban pajak gaji atau biaya gaji. Untuk fungsi bisnisnya kita lihat di sini ada personalia, kalau Anda bisa lihat ya. Ada personalia dan kesempatan, di sini ada catatan formulir mengenai pengurangan atau pertambahan karyawan, lalu otoritas untuk penerimaannya, lalu ada fungsi bisnis untuk pencatatan waktu dan persiapan ya. Di sini ada kartu kerjanya, ada tiket, ada file atas transaksi, ada file induk, lalu ada pembagian gaji, pembayaran gaji, itu biasanya ada cek gaji, lalu ada perkiraan banknya, dan yang terakhir adalah penyusunan SPT atas gaji. Ya, di sini ada formulir untuk perhitungan pajaknya. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau kita kembali kepada fungsi bisnis ini, maka pada waktu direct labor atau payroll ini dilakukan pembebanan terhadap accrue ini, maka dokumen yang digunakan adalah dokumen pencatatan pada waktu, dokumen-dokumen yang ada pada waktu pencatatan waktu dan persiapan. Dokumen inilah yang digunakan untuk pembebanan ke accrual wages-nya. Ya. Nah, untuk pembayaran gaji ini makanya pada waktu dia dibebankan kepada kas dan bank,
Ya, dia menggunakan dokumen pada saat pengumpulan ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen yang ada pada waktu pembayaran gaji. Nah, kalau kita lihat, ya saya menggunakan contoh sebenarnya ini di luar, tapi hampir sama dengan kita di Indonesia. Pada waktu pembebanan, ya, pada waktu pembebanan secara akrual, maka sudah ada menjurnalnya adalah biaya gaji, ya, pada net roll payable. Jadi pada wages payable. Ini adalah perhitungan pada waktu kita menghitung berapa sebenarnya gaji yang terhutang, ya. Jadi pembebanan ini jurnal pada waktu kita membebankan gaji bulanan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini 24 Desember. Nah, ini adalah wages expense-nya dari masing-masing delivery pada perhitungan yang di kanan adalah perhitungan di bawah ini gaji, ya. Lalu di sini adalah net gajinya. Sehingga nanti kalau kita lihat pada waktu, ya kita lihat di sini, maka yang di jurnal adalah gaji yang masih harus dibayar pada cash, ya. Demikian juga untuk teksnya, ya. Jadi seperti kita lihat tadi, maka untuk pembebanan di dalam penggajian, maka dia dimasukkan dulu expense-nya sebagai gaji terhutang. Baru pada akhir bulan atau pada akhir tahun dilakukan penjurnalan untuk pembayaran gaji dan utang dari teksnya, ya. Jadi teks terhutang dan gaji terhutang pada cash. Ya, jadi jarang sekali dilakukan langsung pembebanan terhadap cash, tapi dia dilakukan perkiraan perantara, yaitu wages payable atau gaji terhutang atau pajak terhutang. Ya. Kalau kita lihat, ya, setelah kita lihat dari bentuk auditnya, sebenarnya, ya, kalau kita lihat yang dilakukan terhadap audit penggajian ini, maka biasanya kalau kita gambar sekali secara keseluruhan, TOT dan TOC payroll liabilities-nya pertama adalah yang utama adalah kita melakukan audit terhadap pembebanan gajinya. Ya, ini yang harus kita harus audit. Apakah sudah benar pembebanannya? Ya, maka di sini katakan test of control atau substantive test of transaction atau prosedur analitis. Baru nanti kita melihat bagaimana pembebanan terhadap pembayarannya. Ya. Nah, yang di bawah ini seperti biasa, bahwa di setiap akun-akun atau asersi yang kita lakukan, maka kita melakukan 3 bentuk atau 4 bentuk tes of control terhadap pengendalian internalnya, ya, untuk membuktikan bahwa di mana kita akan menekankan audit yang kita lakukan, lalu kita melakukan tes terhadap transaksinya, kita melakukan prosedur analitis untuk melihat juga membantu tadi pada beban-beban mana yang harus menjadi prioritas, baru kita lakukan tes terhadap saldonya. Ya. Jadi hampir sama semua audit adalah 4 pendekatan ini. Uji pengendalian internal, uji tes terhadap transaksi, lakukan analytical prosedur untuk memperkuat audit kita, untuk melihat di mana kita melakukan penekanan, dan juga tes terhadap saldo. Nah, sebenarnya penggajian ini adalah kuncinya adalah pada waktu dia melakukan pembebanan terhadap gaji maupun biaya nanti. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau untuk pengendalian tes terhadap pengendalian internal, maka kita melihat 5 unsur yang ada kita ketahui pada waktu kita belajar khusus. Ya, yang pertama adalah apakah ada pemisahan tugas yang memadai. Ya, pemisahan tugas itu melihat apakah pengangkatan dan pengurangan personalia itu
otorisasinya ada pada siapa. Lalu bagaimana mengenai pembebanan biayanya? Misalnya ya, kartu tiket itu diawasi oleh siapa? Itu biasanya kartu tiket itu dipegang oleh pegawai ya, terutama pegawai honor, itu nanti akan dikumpulkan di supervisor. Ya, prakteknya seperti itu. Jadi supervisor lah yang menandatangani mengenai kartu tiket. Nanti perhitungan atas kartu tiket tersebut itu dilakukan oleh orang yang terpisah. Ya. Fungsi penggajiannya harus terpisah dari fungsi Departemen Sumber Manusianya. Kenapa? Karena antara yang melakukan eksekusi, yaitu bagian HRD-nya, harus terpisah dengan bagian yang mencatat. Ya. Seperti yang Anda ketahui itu ya. Tapi penghapusan karyawan tidak boleh dilakukan oleh orang yang memegang perhitungan terhadap cek dan gaji, tapi dilakukan oleh yang melakukan rekrutmen, yaitu HRD. Nah, itu yang kita sebut dengan pemisahan tugas yang memadai. Otorisasi yang tepat adalah siapa yang melakukan, seperti tadi, siapa yang melakukan supervisi terhadap kartu tiket. Maka otorisasi terhadap kartu tiket itu dilakukan oleh supervisor. Mengenai jumlah jam kerja, ya, itu harus lalu lembur itu dilakukan oleh supervisor, ya, semua oleh supervisor. Tapi nanti perhitungannya supervisor tidak, otorisasinya berada di manajer akuntansi. Dia melakukan perhitungan berapa yang seharusnya lembur yang harus dibayar, bagaimana perhitungannya. Ya. Nanti pencatatannya dilakukan juga di bagian akuntansi, baru nanti pembayarannya juga terpisah, dilakukan oleh bagian keuangan. Otorisasi terhadap pembayaran dilakukan oleh manajer keuangan atau direktur keuangan. Ya. Lalu yang ketiga, harus ada dokumen catatan yang memadai. Ya, ini nggak usah saya jelaskan bahwa semua dokumen yang ada tadi, kalau kita lihat ya secara overall, secara gambar, semua dokumen yang ada seperti ini harusnya melengkapi ya. Jadi di pencatatan waktu dan perhiasan harusnya dokumen-dokumen ini bisa melengkapi atau menunjang kegiatan pencatatan waktu. Demikian juga untuk personalia dan kesempatan kerja ya. Harus ada catatan mengenai keluar masuknya pegawai, otorisasi mengenai pengurangan pegawai, sehingga dokumen-dokumen yang ada itu melengkapi atau mendukung adanya kegiatan yang ada dalam fungsi bisnis ini. Lalu yang keempat, seperti biasa, ada pengendalian fisik terhadap aktiva. Akses cek gaji yang belum ditandatangani juga harus dibatasi. Ya. Contohnya di sini mengenai penandatanganan cek. Biasanya manajer keuangan tidak bertandatangan, tidak mempunyai hak untuk penandatangan itu. Ya, biasanya dilakukan oleh direktur keuangan secara keseluruhan. Ya. Lalu yang terakhir adalah penghitungan pengecekan yang independen atas kinerja. Ini biasanya boleh dilakukan, kalau di masing-masing boleh dilakukan, ditunjuk seseorang, tapi secara overall dilakukan oleh internal auditor biasanya ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, internal auditor itu 3 bulanan atau 6 bulanan melakukan pengecekan atas jalannya transaksi di tiap-tiap fungsi bisnis. Jika ada pengecekan internal cek oleh orang yang berada di luar sistem atau di luar kegiatan rutin. Itu yang namanya pengecekan yang independen atas kinerja. Nah, baru nanti biasanya prosedur analitis yang dilakukan oleh kita, biasanya kita melihat perbandingan gaji. Ya, kita melihat apakah gaji tahun ini mengalami perubahan. Ya, lalu kita juga analisa apakah perhitungan direct labor-nya mengalami peningkatan atau tidak. Ya. Lalu juga ada beberapa sini menghitung persentase dari sales-nya. Ya, compare. Apa maksudnya? Prosedur analitis itu seperti yang sudah kita pelajari. Prosedur analitis adalah melihat apakah ada perubahan yang signifikan.
ya daripada akun-akun atau kegiatan yang ada pada prosedur penggajian. Dengan demikian maka kita mungkin akan memusatkan audit kita atau lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan yang signifikan. Ya, gunanya prosedur analitis adalah seperti itu. Kenapa melakukan prosedur analitis? Seperti kita ketahui bahwa audit itu kita berdasarkan sampel. Jadi selain melihat dari transaksi, maka prosedur analitis sangat membantu kita untuk menunjukkan kemana kita harus fokus. Karena kita memiliki waktu yang terbatas atas transaksi yang banyak. Ya. Itu kegunaan sebenarnya dari prosedur analitis. Nah, kalau setelah kita melihat kegiatannya, maka kita melihat bahwa apa saja sebenarnya asersi kunci dari kegiatan payroll ini. Kalau kita lihat tadi ya, maka yang penting adalah kita melihat occurrence dan existence. Ya. Kita memastikan apakah semua karyawan yang ada atau tertulis di gaji itu memang ada. Ya. Apakah orang-orangnya ada? Itu yang paling utama. Ya, lalu kita lihat kontrolnya. Ya. Lalu yang kedua adalah completeness, karena ini merupakan perhitungan, kan gitu ya. Penggajian itu kan hitung-hitungan. Berapakah lembur? Apakah ada perhitungan pajak yang salah? Ya. Terus berapa lembur? Lalu apakah pengklasifikasiannya benar? Ya, kita lihat semua lengkap dokumennya. Apa semua transaksi itu memang ada mengenai rekrutmennya, ada mengenai kartu kerja yang merupakan dasar untuk perhitungan. Ya. Lalu yang ketiga adalah akurasi. Bagaimana perhitungannya? Ya, kalau akurasi karena ini adalah perhitungan maka pasti akurasi digunakan. Ya. Lalu yang terakhir adalah kita harus presentation dan disclosure-nya harus jelas. Ya. Dia dimasukkan di mana? Lalu disajikan dalam bentuk apa? Ya. Nah, 4 hal asersi ini yang paling mutlak dilakukan di dalam penggajian. Jadi penggajian ini cenderung lebih mudah auditnya ya. Logik auditnya juga lebih gampang. Karena kita hanya memperhatikan bahwa sejak dia direkrut, ada berapa rekrutmennya, ada berapa pegawai, bagaimana perhitungannya. Jadi nanti kita hanya mengecek adalah apakah yang dibayar itu benar-benar ada, ya, apakah memang klasifikasi dari pegawai dan gaji itu sudah benar, seperti itu ya. Lalu bagaimana mengenai pengungkapannya di dalam laporan keuangan, sehingga penggajian ini menjadi sangat simpel, ya. Nah, mungkin yang perlu kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang sering terjadi salah atau yang harus dikoreksi, melakukan jurnal koreksi adalah pada waktu dia melakukan klasifikasi dari pekerjaannya. Ya. Apakah dia, kalau di soal kita itu kita harus lihat apakah dia termasuk pegawai tetap atau dia melakukan buruh. Ya. Apakah dia masuk sebagai biaya umum? Kalau gaji tetap itu kan biasanya masuknya ke biaya umum ya. Ya, atau dia harus dibebankan sebagai bagian dari HPP. Ya, kalau dia difabrikasi maka dia harus dimasukkan sebagai HPP. Lalu yang kedua sering terjadi adalah ya pengecualian. Jadi ada beberapa misalnya pengeluaran atau pembebanan atau ada pengeluaran karyawan sehingga kita harus lihat apakah hiring atau rekrutmen atau pengecualian terhadap beberapa pegawai itu sudah dilakukan dengan benar. Yang ketiga adalah biasanya miscalculating overtime wages, salah dalam perhitungan lembur. Ya, kerja lembur perhitungannya menjadi salah. Lalu yang ketiga adalah kesalahan dalam tax rate-nya. Ya, kesalahan dalam baik itu pembebanan pajak atau dalam perhitungan pajaknya. Lalu yang terakhir juga berhubungan dengan itu adalah running payroll rate-nya. Kita harus lihat bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh penggajian. Jadi sebenarnya penggajian ini sangat-sangat
simple, ya. Kita bisa lihat juga dari soalnya juga sangat simple. Jadi kesalahan audit penggajian itu agak lebih gampang. Mengapa dia agak lebih mudah? Karena kalau terjadi kesalahan dalam penggajian, itu pasti ada koreksi dari para pegawainya atau ada komplain. Sehingga penggajian itu cenderung lebih mudah untuk diketahui kalau ada kesalahan atau kecurangan. Karena menyangkut kesejahteraan pegawai ya. Jadi agak mudah. Dan kalau ada kecurangan biasanya juga agak lebih mudah ditemukan. Karena pada waktu kita menganalisa prosedur pengendalian di gaji, itu biasanya kalau ada kelemahan misalnya ya, contohnya misalnya terlalu kecil perhitungan lemburnya, itu kita pada waktu melakukan pengendalian kontrol itu pasti ada pengaduan dari supervisor. Bagaimana cara penghitungan penggajiannya. Karena kita kan melakukan uji pengendalian ya. Nah, kita biasanya mendapatkan informasi yang mudah gitu ya. Informasi yang gampang untuk melakukan audit terhadap penggajian karena menyangkut kesejahteraan pegawai. Jadi ini agak sulit untuk dilakukan. Nah, yang paling sering dilakukan itu, pengalaman saya yang sering lakukan itu adalah adanya pegawai kalau terjadi di pabrik ya, adanya itu kan biasanya buruh itu keluar masuk ya. Kalau lagi peak season dia jumlahnya banyak. Kalau low season dia jumlahnya diturunkan. Nah, itu yang biasanya di banyak perusahaan hiringnya itu tidak dilakukan HRD, tapi hiringnya itu dilakukan di bagian langsung oleh supervisor. Nah, itu yang biasanya terjadi, jumlahnya menjadi tidak terkontrol gitu ya. Karena kalau biasanya yang hiring atau rekrutmen untuk pegawai itu pegawai tetap dilakukan HRD, tapi biasanya kalau yang sifatnya seasonal, tergantung season, itu biasanya langsung dilakukan oleh fabrikasi tanpa melalui HRD. Nah, di situ yang biasanya paling banyak terjadi fraud atau error ya. Nah, kalau penggajian, tapi kalau untuk penggajian tetap itu karena menyangkut kesejahteraan pegawai, biasanya perusahaan ekstra hati-hati karena akan menimbulkan komplain dari para pegawainya. Ya. Oke, kira-kira itu ya. Jadi memang kalau untuk penggajian ini sangat simpel ya, menurut saya tidak masalah, hanya Anda harus berhati-hati pada waktu jurnal ini. Ya. Jurnal ini Anda harus hitung karena kadang-kadang penggajian itu kalau dia lembur itu nanti harus diaturkan perhitungannya harus dilakukan 2 kali, yaitu pada saat perhitungan lemburnya dan pada saat nanti pembebanan expense-nya. Seperti itu. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mengenai PPT ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ntar saya tutup dulu ya sharingnya. Ya, dengan siapa ya? Pinky, Pak. Ya, gimana Pinky? Terkait asersinya tadi itu, Pak, kalau kita melakukan pengujian yang terkait cut off gitu, apakah boleh, Pak, kan untuk mengecek apakah transaksi penggajian itu tuh udah dicatat sesuai tanggalnya atau timing gitu, Pak? Ya, cut off. Jadi gini, maksud saya memberitahu tadi bukan mengatakan bahwa asersi yang lain tidak dilakukan ya, Pinky ya. Tetap dilakukan, asersi yang lain tuh kita lakukan. Tapi yang saya katakan tadi, yang 4 tadi adalah asersi utama. Yang paling sering kita lakukan, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah tadi, kita menguji asersinya, ada atau enggak orangnya. Kedua, ada atau komplit enggak nih dokumen pendukungnya, kartu kerjanya ada enggak. Ya, kalau nggak ada, kita bisa ragu dengan jumlah perhitungannya. Apa dasar perhitungan pegawainya misalnya. Lalu presentation-nya, ya, pencatatannya, disclosure-nya bagaimana di sana. Nah, itu yang penting. Tapi bukan berarti bahwa seperti cut off, ya, yang lain itu tidak dilakukan classification, tetap dilakukan. Tapi sebenarnya yang paling utama 4 hal tersebut biasanya, gitu ya. Kita harus lakukan. Tapi bukan berarti asas yang lain tidak kita perhatikan gitu loh. Ya, biasanya kadang-kadang begini, Pinky. Karena waktu kita terbatas kan gitu ya. Nah, biasanya kita itu memprioritaskan misalnya gini. Kalau kita masuk di fabrikasi,
kira-kira apa? Nah, biasanya kita kalau masuk di perusahaan yang sifatnya pabrikasi, itu kita akan care terhadap HPP, gitu ya. Nah, HPP itu kan banyak unsurnya tuh, Pinky. Ada di dalamnya mengenai pembebanan biaya, gitu ya. Cost accounting-nya, ada persediaan, ada segala macam. Nah, biasanya kita itu masuk ke dalam audit-audit itu, kita biasanya kalau keterbatasan waktu, kita menggunakan skala prioritas gitu. Mana asersi yang menurut kita paling penting. Itu harus kita lakukan. Nah, yang lain biasanya kita lakukan tapi tidak terlalu care. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah prosedur analitis tadi. Kalau misalnya penggajiannya kita melihatnya tidak terlalu banyak, tidak banyak fluktuasi ya, kita melihat dibanding tahun lalu biasa saja. Nah, biasanya kita, pengalaman saya, kita melakukan 4 itu tadi tuh yang paling cepat. Yang penting adalah kelengkapan, eksistensi, akurasi gitu loh. Nah, itu biasanya yang kita lakukan. Yang lain biasanya agak kita tidak terlalu prioritas gitu. Tapi bukan dikatakan tidak dilakukan ya gitu. Nah, biasanya audit itu memang harus ada skala prioritas mengingat waktu yang kita pakai itu tidak banyak kan gitu ya. Untuk seluruh transaksi kita hanya melakukan dalam beberapa bulan. Nah, itu yang saya katakan boleh saja cut off untuk melihat apakah perhitungannya benar kan gitu ya. Tapi sebenarnya cut off itu lebih dekat juga sama akurasi kan gitu ya. Karena pada waktu kita melakukan apakah tepat perhitungan, pasti kita perhatikan cut off-nya tuh. Misalnya kita membayar lembur 3 jam untuk selama 7 hari. Pada waktu akurasi itu sebenarnya cut off juga kita lakukan kan gitu ya. Sebenarnya bersamaan tuh. Karena kita melakukan 7 hari, benar nggak 7 hari? Nah, sebenarnya kita melakukan juga asersi cut off. Jadi sebenarnya kalau boleh saya berkatakan ya, Pinky, sebenarnya asersi itu kalau kita melakukan satu asersi, automatically sebenarnya beberapa asersi yang kita lakukan tuh dalam satu audit objektif. Misalnya kita melihat kelengkapan ya. Sebenarnya pada waktu kita melihat kelengkapan dokumen, sebenarnya kita juga melakukan occurrence. Kita mau lihat orangnya ada nggak gitu ya. Ini ada hire-nya. Misalnya ada dokumen rekrutmennya. Tentu juga kita sekalian ngelihat misalnya di gaji ini orang ini yang namanya rekrutmennya ada gajinya nggak ya? Ada orangnya nggak ya? Nah, biasanya satu asersi itu tidak dilakukan terpisah gitu. Biasanya sekaligus. Jadi kalau kita melakukan akurasi, ketepatan, pasti kita melakukan cut off juga tuh di situ sebenarnya. Kira-kira gitu ya, Pinky, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, memang saya nggak salahkan. Memang untuk penggajian ini sangat simpel ya. Sebenarnya saya tadinya pengen digabung, tapi karena memang kita sudah dibagi ininya dibagi-bagi mengenai pelajaran pertemuan sekian hanya ini pertemuan. Malah saya lihat yang sebenarnya nanti kalau kita bicara permodalan nanti itu harusnya 2 sesi pertemuannya. Karena banyak banget di situ ya. Kita bicara long term liabilities dan kita bicara nanti masalah modal. Tapi karena memang pembagian saya lihat yang saya dapatkan dari stand-nya memang seperti ini pembagiannya, jadi mungkin kita ikuti saja ya. Jadi cenderung penggajian ini lebih mudah gitu, lebih cepat pembahasannya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya Regita, kelompok siapa ya tugas ya? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4-nya. Siapa ya kelompok 4-nya? Saya, Pak.
Saya lihat dulu. Izin teman-teman, izin untuk mempresentasikan tugas tentang siklus penggajian. Ya, silakan. Untuk screen. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aswar Asidik Farohi absen 8, Bagas Sutyo Ananto absen 10, terus yang ketiga adalah saya sendiri, Muksin Atami Bowo absen 20, dan Fiona absen 28. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, sekarang kita bakal ngitung. Yang pertama itu kita bakal nyesuaiin perhitungan untuk gaji bulan Desembernya, karena di sini diketahui untuk pembayarannya itu dilakukan tanggal 5 setelah bulan terjadi pengakuan beban gaji. Nah, di sini tuh kan diketahui di dalam soal kalau bulan Desember tuh belum tercatat. Nah, di sini terdapat indikasi bahwa kita harus menjurnal koreksi karena yang bulan Desember ini kan belum tercatat. Nah, kita hitung ulang berapa banyak gaji bulan Desember yang memang harus dicatat. Jadi, gaji kotor yang ada dari soal itu kita bandingkan dengan gaji kotor praudit. Nah, dari daftar yang ada di soal itu masih terdapat gaji Palmer sama Swift. Nah, di sini kita harus ngeluarin gaji Palmer dan Swift karena Palmer sama Swift ini tuh udah pensiun bulan Juni sama akhir bulan Januari. Nah, gaji kotor prauditnya itu nanti dijumlahin dan hasil akhirnya itu dapat 444.300.000. Bisa digeser sedikit nggak Piona ke sebelah kanan? Itu yang share screen-nya bukan saya. Oh ya udah. Nah, di situ juga kita harus ngeluarin HPP-nya sama pengakuan BPJS. Terus PPH Prauditnya juga kita ngeluarin yang punya Swift sama Palmer. Di BPJS-nya juga kita keluarin yang Swift sama Palmer. Dan hasil akhirnya dari net Praudit yang seharusnya diakui itu 390.984. Tapi yang ada di soal itu totalnya ada 400.664.000. Terus kita juga harus ngakuin bonus bulan Desember karena yang dicatat itu cuma bonus sampai November. Password bisa di scroll ke bawah. Nah, di soal itu udah ada datanya kalau bonus bulan Desember itu terdapat punya Deli, Jerry, George, Rangga, Kiki. Nah, itu tinggal kita jumlahin aja. Di situ kita dapat beban bonusnya dapat 14.500.000. Nanti kena PPH final yang 1%. Jadi nanti beban netnya itu 14.355. Nah, ini nanti kita catat semuanya di jurnal koreksi. Langsung ke jurnal koreksinya aja. Izin menjelaskan Mbak bagian jurnal koreksi. Jadi yang pertama itu beban gaji. Dimana pada jurnal klien beban gajinya 5 miliar 9.300.000 dan gaji 4.407.304.000, biaya pegawai 500 juta sekian atau BPJS 100 juta sekian. Jurnal yang seharusnya itu beban gajinya 3.682.500.000. Itu didapat dari yang pertama kita ngecek dahulu beban gaji yang pertama itu sebesar 5.8.300.000 itu dibayarkan selama 11 bulan. Jadi yang per bulannya itu 455.300.000. Jadi sudah benar. Namun itu kan ada gaji milik Palmer dan juga gaji milik Swift yang masih dibayarkan
di mana Palmer selama 5 bulan dan Swift selama 10 bulan. Jika dijumlah itu 70 juta itu. Jadi beban gajinya dikurangi 70 juta dulu. Lalu terdapat HPP sebesar 1.255.800.000. Itu perhitungannya ada pada kertas kerja, di mana pada bagian kertas kerja itu dapat dilihat pada karyawan departemen pabrik, bagian Brian, Firman, Palmer, Buchanan, Effort, dan Columbus itu terdapat klasifikasi, di mana gaji mereka itu jumlah di total, namun dikurangi lebih bayar milik Palmer. Jadi dihasilkan 1.255.800. Yang kemudian utang gajinya dapat dihitung dari utang PBH pegawai 10% dikali beban gaji ditambah dengan harga pokok penjualan, utang BPJS-nya 2% ditambah dikali dari beban gaji dan harga pokok penjualan, lalu nanti utang gajinya ketemu. Di sini ada tambahan utang lain-lain 70 juta. 70 juta itu tadi dari gaji Palmer dan Swift yang masih lebih bayar sebanyak 30 juta dan 40 juta, jadi 70 juta. Sehingga hasil akhirnya jika digabung beban gaji 3.682.500.000, harga pokok penjualan 1.255.800, utang lain-lain 70 juta dan di kas di bank 5.8.300.000. Kemudian ada beban gaji lagi sebesar 334.500.000. Itu sudah benar. Namun ada tambahan harga pokok penjualan sebesar 109.800.000. Itu perhitungannya ada di bagian kertas kerja, di mana pada bulan Desember itu dihitung gajinya per bulannya. Jadi pada bulan Januari sampai dengan November itu kan sudah dihitung. Jadi yang Brian per Desembernya 50 juta, Firman 42 juta, yang Palmer per Desembernya tidak ada gajinya karena sudah pensiun. Lalu Buchanan 6.500.000, Ever 5.800.000, dan Columbus 5.500.000. Itu jika di total jumlahnya 109.800.000. Lalu utang gajinya dapat dihitung dari jumlah tadi sama seperti atasnya, PPh pegawainya 10% dari beban gaji ditambah HPP, utang BPJS-nya 2% dari beban gaji dikali harga pokok penjualan ditambah beban gaji. Kemudian bonus pemasaran sebesar 14.500.000. Itu sudah benar, namun ada tambahan di bagian beban bonus pemasaran yang kedua, di mana beban bonus pemasaran yang kedua itu 246.600.000. Itu perhitungannya ada pada bagian sheet perhitungan. Dari bulan Januari sampai dengan November sebesar 244.134.000, lalu dikurangi PPh final 2.466.000, jadinya 244.135. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Musin. Terima kasih. Fiona dan Aswel dulu aja. Yang selanjutnya adalah kita melakukan schedule terhadap beban gaji. Yang pertama di sini ada per klien 30 November 2021 ini jumlah gaji yang dibayarkan dari bulan Januari sampai November. Total nilai bukunya itu 5.008.300.000 rupiah. Selanjutnya ditambah dengan penambahan gaji pada bulan Desember dengan total nilai bukunya itu 334.500.000 rupiah. Kemudian juga dilakukan penyesuaian terhadap karyawan yang berada di departemen pabrik
yaitu seperti Bian, Firman, Palmer, Buchanan, Everard, dan Columbus, itu seharusnya bukan dimasukkan ke beban gaji, tetapi dibebankan pada COGS. Sehingga kita melakukan penyesuaian dengan mengurangkan sebesar gaji yang dibayarkan mereka pada bulan Januari sampai Desember. Yang salah catat itu sebesar 550 juta, 462 juta, dan begitu seterusnya sampai Columbus. Dan juga melakukan penyesuaian terhadap gaji yang dibayarkan ke Swift karena dia pensiun sejak akhir Januari 2021, tetapi perusahaan setelah itu masih melakukan transfer ke dia, jadi harus dilakukan penyesuaian sebesar 30 juta ini dari 10 bulan sejak bulan Februari sampai November dikali dengan gaji per bulan yang diterima oleh Swift, yaitu 3 juta. Jadi nilainya nanti 30 juta. Sehingga total penyesuaian bukunya itu 1.325.800.000 rupiah. Sehingga nanti saldo total nilai buku per audit 31 Desember 2021 nilainya 4.017 juta rupiah. Dan kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas siklus penggajian, beban gaji yang disajikan masih memerlukan beberapa koreksi. Selanjutnya, kita melakukan schedule pendukung terhadap beban bonus pemasaran. Seperti yang kita ketahui dari income statement, pencatatan bonus pemasaran dari bulan Januari sampai November itu dicatat dengan menggunakan nilai neto. Seperti ini di perkelayan 30 November 2021 ini menggunakan nilai neto. Padahal seharusnya pencatatan beban bonus pemasaran itu menggunakan nilai gross-nya. Jadi kita melakukan penyesuaian dengan menambahkan PBH final sebesar 1% itu agar nilainya itu sama dengan nilai beban bonus pemasaran itu sama dengan nilai gross-nya. Jadi pada bagian penyesuaian ini ditambahkan 1% dari 7 juta ini. Dan juga dilakukan penambahan bonus pemasaran itu pada bulan Desember, yaitu sebesar 2.700.000 untuk Deli dan 5.600.000 untuk Gary dan begitu pun seterusnya. Tetapi untuk Swift ini tidak mendapatkan bonus pemasaran karena dia sudah pensiun. Sehingga total per audit 31 Desember 2021 nanti nilai bukunya itu sebesar Rp261.100.000. Dan kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas siklus penggajian, beban bonus pemasaran yang disajikan masih memerlukan beberapa koreksi. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke schedule utama, yaitu beban gaji dan beban bonus pemasaran. Tapi bentar itu, Asmat coba yang ke atas. Iya, Pak. Yang 14,5 ini 1% kan ya harinya? Yang 14,5 ini yang penambahan gaji Desember itu, Pak. Ya, bonus kan? Iya. Terhadap bonus itu kena berapa persen? PPh finalnya 1%, Pak. Kok parenya sampai sekian ya? Bukannya ini kan hanya 1 bulan nih. Terhadap bonus saja kan 1% ini dihitung dari apa? Parenya. Parenya ini 1% yang buat ini, Pak, yang dari Januari sampai November ini, Pak, yang 7.052. Bukannya udah dipungut, tinggal 1 bulan aja yang belum dipungut ya di soalnya, coba deh. Kalau saya nggak salah ya, coba lihat dulu deh. Di soalnya seperti apa ya? Kalau di soalnya itu di bagian neracanya itu utang PPh-nya itu masih 0 gitu, Pak. Terus ya, Pak. Terus untuk yang beban bonusnya itu dicatatnya sesuai net. Padahal dia di bawahnya itu menurut transaksi harusnya nyatetnya itu sesuai gross-nya gitu. Boleh lihat ini nggak? Lihat kita kembali ke soalnya nggak? Sebentar, Pak, saya stop dulu, saya buka soalnya, Pak. Ya, saya mau lihat soalnya dulu. Iya, baik. Sepengetahuan saya kemarin itu di soalnya mengatakan 1% dari bulan itu ya, karena kan coba dari dibuka dulu.
Atau memang dari terhadap semuanya? Izin untuk Bisa lagi. dimasukin soalnya boleh ya? Iya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, colong ke bawah. Dia berapa sih? Ini 31. Di mana ya utang pajak BPJS-nya? Di bawah soalnya coba. 14,5 itu 7 juta, berapa sampai 21. Bagian, ya kan udah nih ya. Bagian akuntansi selalu mencatat ya nilai gross pada utang bonus kan gitu ya. Itu Pak di bagian balance sheet. Atau karena ngelihat jumlah di atas ya. Iya, di balance sheet-nya Coba 2 ke atas, ke atas. Itu kan per 30 Desember statusnya. Coba deh kita ke atas. Ini keadaan apa? Ya, 31 Desember ya. Kan ini beban itunya per bulan atau per tahun? Utang bonusnya. Bukan. Pajaknya coba kita baca lagi ke bawah. Mana tadi? Nah ini. Nah ini coba di bawah nih. Baik utang gaji ya. Hati-hati dengan soal nih. Baik utang gaji, utang bonus, utang PPH, utang BPS selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya ya. Jadi sudah dibayar dong yang sampai bulan November. Betul nggak? Gimana? Nggak apa-apa kita diskusikan ya. Jadi sebenarnya posisi yang Desember itu adalah posisi utang bulan itu saja, baik pajak maupun ininya. Makanya nanti kita lihat juga yang mengenai yang jawaban yang pertama tuh, yang itunya berapa tuh tadi hitungannya? Yang soal pajak pertama. Koreksinya mana koreksi yang pertamanya? Kan dia harus melakukan koreksi juga ya. Yang kita tadi, jurnal koreksi pertamanya ada nggak? Coba saya mau lihat dulu. Ini kan yang 14,5 juta mengenai bonus pemasaran ya. Kalau untuk jurnal itunya gimana? Jurnal beban gaji yang buat bulan Desembernya jurnalnya apa? Ini, Pak. Yang Jurnal koreksi, jurnal ininya aja, jurnal pembebanan gajinya bikinnya apa? Kan kita harus bikin jurnal ininya ya. 433.300-nya. Nah, jurnal kebalik, bukan maksud saya, jawaban kita terhadap jurnalnya, jurnal koreksi jawabannya apa? Ini kan soal ya, betul nggak? Gini maksudnya, coba ini ditutup lagi deh, ditutup. Oh ini sorry, ini yang jurnalnya ya? Iya Pak, yang di sebelahnya. 455.300. Sorry saya nggak kurang lihat nih, kecil banget. Saya besarkan Pak. Ya, kan 44.300 ya. Oke. Ininya kenapa sampai 45 ya? Utang PPh-nya. Ini pasti dihitung dari Januari ya? Kita dari mana nih 45-nya nih? Saya nggak kebaca lagi nih.
Utang PPh-nya tuh 10%, Pak. Jadi dari beban gaji, makanya dapat utang PPh pegawai 45.530. Dari Kan dikenakan PPh sebesar 10%. ya 4, Jadi beban gaji dikali 10%. jadi 4430 dari kena terhadap 444.300 dong mestinya ya. Iya, Pak, untuk bulan Desember. Jadi enggak, ini jadi 45, kenapa ya? Karena itu, Pak, Palmer sama Swift-nya masih ada. Kan Swift Oh, tuh, masih dimasukkan ya di sini ya. iya, Pak. Di jurnal koreksi kan tadi Oh. udah dibenerin. Untuk yang bulan selanjutnya, yang Swift sama Palmer nggak diikutin bagian yang mereka setelah pensiun. Dikorek yang Palmer nanti ngoreksinya berapa? Coba lihat. Nanti jurnal terhadap Palmernya 70 juta kan? Iya, Pak. Oh, Anda masih masukin Palmer ya di sini ya. 2 kali dong hitungnya ya. Kenapa masih dimasukin ya? Ini kan ketentuan dari soalnya, Pak. Oh, karena dimasukin dari sininya ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa ya. Ya, oke. Oke. Terus yang jurnal ini saya nggak mengerti. Untuk jurnal itunya apa? Jurnal koreksi itunya udah dibuat. Yang untuk koreksi untuk si Palmernya gimana? Tadi di Excel sih, Pak. Aswar boleh share screen Excel-nya lagi nggak? Duh, ini belum kelihatan Excel-nya. Oh, belum ya? Dari tadi belum kelihatan. Oh, Di jurnal koreksi, Pak. pantesan. Masih sok. Ini udah kelihatan belum? Udah. Oke. Bintang lain-lain. Lalu ininya koreksi 70 juta itu kan di dalamnya ada termasuk ini ya. Koreksi terhadap PPh-nya juga. Itu Pak, di bagian kanannya ada piutang PPh sebesar 7 juta karena 10% dari 70 juta. Lalu piutang BPJS-nya 2% dari 70 juta, 1.400.000. Lalu sisanya piutang gaji pegawai 61.600.000. Mana sih saya nggak lihat nih. Yang di bawah. Yang paling kanan Oh, itu ini Pak. kanan nggak kelihatan. Ya, Ya geser paling kanan dulu. itu. Ya, 7 juta 61. Oke. Ya, oke. Nah, tapi menurut saya kalau yang ini kan dia sudah, kalau kita lihat dari sini, ini kan kita ngoreksi buat 1 bulan terakhir kan gitu ya? Betul nggak? Ya, 1 bulan terakhir kan yang kita koreksi. Jadi sebenarnya bonus pemasarannya juga sebenarnya dia sudah bebankan setiap bulan kan gitu ya? Ya, jadi dia nggak jadi terhadap 14,5 itu tadi mana sih koreksi yang kita 14,5, coba balik ke bonus, jurnal koreksi bonus. Yang ini, Pak. Nah, ini jurnal koreksi yang 14,5. Oke. Ya. Nah, cuman beban bonus pemasaran yang 2466 itu sebenarnya udah dihitung loh itu menurut saya. Jadi sebenarnya nggak kita bebankan 2 kali. Yang bawahnya itu loh. Tapi gini, nggak apa-apa kalau memang soalnya membingungkan, kalau Anda nanti jawab di ujian, Anda mesti buat asumsinya ya. Oh. Jurnal ini kami lakukan karena belum, jadi di bawah jurnal koreksi itu ditulis koreksinya. Jadi kayak di sini nih, mestinya jurnal koreksinya kan ada nih, ya. Iya. Nah di bawah ini, sorry, mana jurnal koreksinya? Di bawah ini, benar di bawah situ. Setiap di bawah jurnal ini, sebaiknya selalu kita catat itu untuk mencatat apa jurnalnya. Ya, jadi kalau misalnya ini, jadi saya tahu misalnya gini, beban bonus pemasaran, jurnal ini untuk mencatat koreksi terhadap belum dibebankannya utang PPh selama 11 bulan. Yang ini 2466. Jadi saya
saya bisa ngerti bahwa Anda berasumsi bonus yang 11 bulan itu belum dikenakan utang PPh. Paham ya? Nah, Baik, jadi Pak. setiap jurnal koreksi itu tolong di bawahnya dibuatkan itu jurnal koreksi atas apa. Jadi kayak yang di atas nih, beban bonus pemasaran, Anda mestinya tambahkan jurnal ini untuk mencatat ya beban jurnal untuk bulan Desember tahun ini gitu. Yang 14,5 ini. Ya. Iya. Baik, Pak. Karena kalau saya sih menyimpulkannya bahwa yang 2466 itu nggak perlu ada. Karena apa? Karena dia sudah melakukan jurnal setiap bulan. Kalau jurnalnya dibuat setiap bulan, pasti dibayar setiap bulan. Karena kan dia sistemnya accrual tuh. Ya, gaji pasti dibayar atau bonus dibayar per bulan. Sehingga sebenarnya dia sudah bebankan. Jadi yang 2466.000 itu seharusnya tidak dibebankan lagi gitu. Seharusnya ya. Tidak ada jurnal koreksi itu seharusnya. Ya, tapi kalau Anda berasumsi karena soalnya tidak jelas, Pak, nah, nggak apa-apa. Nanti kalau ada di ujian, Anda melakukan jurnal koreksi, dicatat di bawahnya ya. Dikasih keterangan. Itu sebenarnya jurnal koreksi untuk apa. Ya, itu ya. Tolong ya. Pak, izin nanya boleh? Ya, boleh. Kan di soal itu kan emang asumsinya pakai yang pencatatan gross ya Pak. Tapi kan di neracanya itu yang working trial balance-nya tuh si beban bonus pemasarannya itu emang 244.134 catatan di catatnya tuh net. Berarti itu gimana ya Pak? Saya jadi bingung. Nah, jadi gini, kalau gaji itu sifatnya kan kayak tadi, sifatnya kan accrual ya. Accrual dan dibayarkan per bulan. Jadi sudah pasti gaji dan bayarnya sebenarnya dibayarnya per bulan. Nah, cuman memang begini, benar Fiona, di Indonesia ini kan bayarnya per tahun. Ya. Sedangkan kalau kita lihat soal-soal yang di ARNS itu, mereka memang bayarnya per bulan pajaknya. Nah, cuman kalau PPh 21 kan di Indonesia juga dibayarnya per bulan. Ya. Jadi kita mengasumsikan saja bahwa gaji dan hutang pajaknya sebenarnya sudah lunas setiap bulan gitu. Sudah habis setiap bulan. Sehingga kalau coba lihat buka soalnya deh. Soalnya tolong. Minta tolong soal. Baik, Pak. Nah, makanya di soal atas di neracanya di soal di atas. Nah, makanya udah kelewat utang PPh. Nah, makanya utangnya 0 ya. Betul nggak? Per Desember tuh 30 November utangnya 0. Kenapa? Karena dianggap utang PPh pegawai, utang gaji, utang BPJS nggak ada Fiona, udah dibayar semua per bulan gitu loh. Jadi dia mengasumsikan seperti itu. Dan memang di soal juga dikatakan di bawah tadi bahwa jurnal itu dilakukan, coba deh. Terus di soal tadi. Ya kan? Mereka mendapatkan bonus bulanan berdasarkan kinerja pemasaran, sehingga pasti pembayarannya juga bulanan dong, Fiona. Benar nggak ya? Iya, Pak. Ya, sehingga bayar pajaknya juga pasti bulanan. Karena kalau begitu dia membayar gajinya, maka pajaknya pasti dibayarkan, dari tanggungan. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi ini menjawab pertanyaan Fiona nggak ya? Menjawab, Pak. Menjawab ya. Jadi memang kalau kita lihat dari nature ya, nature itu apa ya, sifat alaminya gaji itu biasanya gaji itu diakrualkan dulu Fiona. Nanti akhir bulan baru, kenapa? Karena dia mesti dihitung dulu kan gitu ya. Makanya jurnalnya adalah expense, misalnya biasanya biaya gaji pada beban gaji. Baru nanti pada waktu dibayar yang akrual itu naik ke atas, beban gaji pada cash atau bank. Sehingga sebenarnya jurnalnya kalau kita lakukan kita aduk, nanti jurnalnya tetap biaya pada kas kan gitu ya. Nah memang gaji ini diakrualkan dulu biasanya. Gitu.
Seperti itu, Fiona. Baik, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa gini. Saya nggak akan menyalahkan Anda. Saya kalau Anda menjawab soal ujian, tolong tadi yang saya sampaikan, setiap jurnal koreksi itu Anda sebutkan itu jurnal itu buat apa. Jadi saya nanti bisa terpaham, wah ini nggak bisa. Jadi saya juga nggak menyalahkan. Oh ini asumsinya mahasiswa memang bayar pajak ini belum dibayarkan gitu ya kira-kira ya. Jadi saya juga tahu ini jurnal koreksi untuk apa gitu. Oke, gitu ya. Silakan dilanjut lagi, Asur. Iya, baik Pak. Selanjutnya kita membuat schedule utama yaitu terhadap beban gaji dan beban bonus pemasaran. Yang pertama itu beban gaji per klien 30 November 2021 itu sebesar 5.008.300.000 rupiah. Ini angka didapat dari total gaji semua pegawai dari bulan Januari sampai November. Terus beban bonus pemasarannya ini masih menggunakan yang 244 tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini beban bonus pemasarannya ini sebesar net dari bulan Januari sampai November itu sebesar 244.134.000 rupiah, sehingga nilai bukunya menjadi 5.252.434.000 rupiah. Kemudian dilakukan ini dengan asumsi beban bonus pemasaran belum dibayar ya? Iya, Pak. Ya. Ya. Kemudian dilakukan penyesuaian. Ini terhadap ada penambahan gaji pada bulan Desember itu sebesar 334.500.000 rupiah. Kemudian kredit sebesar 1.325.800.000 rupiah ini dari gaji karyawan yang harusnya masuk ke COGS, ditambah lebih bayarnya tadi Swift. Kemudian juga terdapat penyesuaian terhadap beban bonus pemasaran itu sebesar 16.966.000 rupiah. Ini berasal dari bonus pemasaran pada bulan Desember ditambah dengan utang PPh-nya. Itu utang PPh-nya sebesar ini yang 2.466.000 yang belum dibayarkan pada bulan Januari sampai November tadi. Sehingga totalnya menjadi 16.966.000 rupiah. Kemudian sehingga total akhir nilai buku per audit 31 Desember 2021 itu menjadi 4.278.100.000 rupiah. Kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas siklus penggajian, beban gaji dan beban bonus pemasaran yang disajikan masih memerlukan beberapa koreksi. Selanjutnya, kita masuk ke schedule utama terhadap utang gaji, utang PPh pegawai, dan utang BPJS. Yang pertama, utang gaji per klien 30 November 2021 ini nol karena sudah dibayarkan semua sampai November tadi, jadi perusahaan tidak memiliki tanggungan. Kemudian utang PPh juga sudah dibayarkan dan utang BPJS juga sudah dibayarkan. Maka di sini tapi ini asumsinya nanti berbeda sama jawabannya ya. Tadi asumsinya kan udah dibayar semua, tapi tiba-tiba muncul dia utang. Ya, nggak konsisten nih. Tapi gini, nggak apa-apa, nanti teruskan. Nanti saya kirimkan ke GCR jawaban versi saya ya. Ya, nggak apa-apa, nanti Anda bisa lihat di situ. Jadi sebenarnya kalau Anda mengatakan ini sudah dibayar sampai 30 November, harusnya jurnal terhadap bonus pemasaran tuh hanya 1% dari 14,5 atau 145.000 sebenarnya. Sampai 2 juta ini ya. Tapi nanti nggak apa-apa. Nanti Anda lihat aja, saya kirim jawabannya di GCR ya. Kira-kira gitu ya. Ya silakan. Selanjutnya, ini juga terdapat penambahan pada bulan Desember itu utang gaji sebesar 390 juta
984.000. Ini angkanya dari ini gaji bersih pada bulan Desember, gaji bersih yang harus dibayarkan karyawan pada bulan Desember. Ya. Selanjutnya untuk utang PPh-nya ini dari utang PPh pegawai pada bulan Desember, terus ditambah bonus pemasarannya sebesar 145. Itu totalnya menjadi Rp44.575.000 dan utang BPJS ini pada bulan Desember yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp8.886.000. Sehingga nilai bukunya menjadi Rp444.445.000. Selanjutnya juga terdapat penyesuaian terhadap utang PPh pegawai itu kredit sebesar Rp242.466.000 ini dari periode Januari sampai November itu yang belum dibayarkan. Terus sehingga nilai buku per auditnya 31 Desember 2021 ini menjadi Rp446.911.000. Kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas siklus penggajian, saldo utang gaji, utang PPh pegawai, dan utang BPJS yang disajikan masih memerlukan beberapa koreksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Musin. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan prosedur audit yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah prosedur yang dapat dilakukan, yaitu dengan membandingkan daftar pegawai dari bagian personalia, daftar penghitungan gaji karyawan dari bagian keuangan, dan rekening koran pembayaran gaji, serta daftar hadir pegawai. Nah, dari daftar pegawai, nanti kita bakal tahu nanti jumlahnya pegawai yang itu berapa, terus pegawai yang aktif berapa, maupun pegawai yang pensiun berapa, termasuk dengan catatan-catatan masing-masing pegawai gitu, kita dapat tahu dan dapat membandingkannya dengan nanti perhitungan di gaji pegawai itu jumlahnya karyawannya berapa, sesuai enggak gitu. Begitu juga dapat dibandingkan di rekening korannya nanti, pembayaran gajinya sesuai enggak dengan di daftar pegawai dan penghitungannya gitu. Jadi memastikan apakah transaksi ini benar-benar terjadi gitu loh. Berarti asersi yang teruji itu adalah occurrence, di mana tujuan auditnya itu untuk memastikan bahwa beban gaji yang dihitung dan dibayarkan itu benar-benar terjadi untuk karyawan yang ada dan aktif gitu. Untuk yang prosedur yang kedua adalah dengan melakukan rekalkulasi atas pajak penghasilan BPJS pembayaran net kepada karyawan. Nah, itu digunakan untuk pembandingan apakah yang dilakukan pencatatan oleh klien atas pajak penghasilan BPJS dan pembayaran net kepada pegawai itu sudah benar atau belum. Jadi kita melakukan rekalkulasi penghitungan ulang begitu. Berarti asersi yang teruji nanti adalah akurasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan net kepada pegawai itu sudah tepat pencatatannya. Terus prosedur yang ketiga yaitu dengan membandingkan perhitungan pembayaran gaji dengan pengeluaran pada rekening koran penggajian. Nah, kita membandingkan ini apakah di perhitungan pembayaran gaji itu sama enggak nominalnya sama dengan di rekening koran penggajian tadi gitu. Sudah benar enggak gitu, sudah benar-benar dibayarkan dan dicatat belum penghitungan pembayaran gaji tadi. Berarti asersi yang teruji adalah berupa completeness dengan tujuan memastikan bahwa transaksi penggajian yang ada itu telah dicatat. Terus prosedur yang keempat adalah dengan footing jurnal penggajian dan menelusuri posting ke buku besar umum dan akun terkait di neraca dan lapor berugi klien. Jadinya kita mau footing jurnal penggajiannya itu satu, terus nanti kan dijumlah. Nah, dari hasil jumlahnya tadi itu kita bandingkan dengan yang ada di buku besar gitu, sama di akun-akun neraca gitu, udah benar atau enggak gitu postingannya, udah benar enggak angkanya juga gitu. Jadi asersi yang teruji itu berupa akurasi, untuk tujuan umumnya berupa posting dan summarization. Nah, tujuan auditnya nanti adalah transaksi penggajian telah diposting dengan benar ke general ledger dan diikhtisarkan dengan benar. Terkait prosedur yang kelima, yaitu melakukan penghitungan atas beban gaji, beban bonus, utang PPh, utang bonus, utang gaji, dan utang BPJS yang belum tercatat.
tadi kan ada yang belum tercatat, yaitu pada bulan Desember. Kenapa belum dicatat? Karena ketentuan perusahaan kan melakukan pencatatannya tanggal 5 bulan berikutnya. Berarti kalau Desember kan dia bakal nyatetnya itu 5 Januari gitu. Jadinya harusnya kan tetap dicatat pada periode itu gitu kan. Nah, asersi yang teruji nanti berupa akurasi sama completeness. Nah, untuk tujuan auditnya yaitu memastikan setiap penghitungan telah dicatat dengan tepat dan lengkap atas periode yang telah terjadi. Berarti kan emang terjadinya pada tahun 2020 Desember tadi, berarti harusnya dicatat, diakui begitu. Terus untuk yang prosedur yang berikutnya, yaitu mereview jurnal pencatatan dan membandingkan dengan daftar rincian pegawai untuk mengecek klasifikasi pembebanan gaji dan upah. Dan jadi kita dari jurnal pencatatan itu dibandingkan dengan rincian, apakah sudah benar atau belum begitu klasifikasinya gitu. Nah, asersi yang teruji berupa akurasi, untuk tujuan umumnya berupa classification. Tujuan auditnya yaitu transaksi penggajian telah diklasifikasikan dengan benar. Terus selanjutnya, prosedur yang dilakukan adalah dengan mereview rekening koran penggajian dan membandingkan tanggal tercatat dengan ketentuan perusahaan. Jadi jika dilihat tadi di soal, itu kan emang ketentuannya tanggal 5 untuk pembayaran gajinya. Nah, untuk yang di rekening koran perusahaan itu, untuk pembayaran gajinya itu emang benar. Dia itu membayarkan gaji-gajinya itu tanggal 5. Jadi kayak udah sesuai gitu kan ketentuan dengan apa yang tercatat di rekening korannya perusahaannya itu. Berarti asersinya yang teruji adalah cut off, untuk tujuan umumnya timing. Tujuan auditnya yaitu untuk transaksi penggajian telah dicatat pada tanggal yang benar, yaitu tanggal 5. Terus prosedur yang berikutnya adalah dengan melakukan rekalkulasi atas PPh final untuk bonus pegawai yang telah dicatat klien. Jadi kita melakukan penghitungan ulang, gitu. Apakah sudah penghitungannya sudah benar atau belum? Asersi yang diuji yaitu akurasi. Tujuan auditnya berupa memastikan bahwa penghitungan PPh final dan bonus yang telah dibayarkan net telah sesuai. Gitu. Itu adalah Ya, presentasi dari kelompok kami. Sebenarnya untuk yang kelima itu kita kan melakukan perhitungan beban gaji ya, bonus, utang PPh, utang bonus, utang gaji. Itu di asersinya ditambahkan presentation disclosure, Mas Musin. Oh iya, Pak. Di situ aja. Karena kita lihat di situ kita bicara tentang bagaimana pencatatannya di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, tambahin presentation dan disclosure aja. Ditambahkan aja ya. Ya. Tapi saya penasaran tadi lihat apa yang terakhir itu koreksinya, coba lihat Mas, balik lagi yang tadi yang sebelum ini. Coba jawabannya. Yang PPh-nya jadi berapa ya? Utang PPh pegawai yang 7 jutanya mana ya, nggak ada koreksinya? Yang 70 juta itu mana itu ininya ya? Kan harusnya ditambahkan ke situ ya. Gitu, iya. Iya nggak? Yang 7 jutanya nggak ada loh. Kemana ya? Berapa sih koreksinya? Yang koreksi terhadap 70 jutanya mana? Utang PPh. Oh, belum ada ya? Kan dia, si Palmer kan kegedean ya dikoreksinya ya. Udah dibebankan kan ya. Si 40 juta, lalu si ini 30 juta kelebihan pembebanan ya. Kan harusnya dikoreksi dong. Saya belum lihat tadi itu, lupa saya nggak lihat. Bener nggak? Siapa yang bikin ya? Wibowo ya? Koreksi atas yang si Palmernya mana?
Kan Palmer itu bayarnya kan baru cuman sampai Juni ya, betul nggak? Iya, Palmer sampai Juni. Padahal dia katanya udah dibebankan terus kan ya sampai Desember ya. Iya, Harusnya dikoreksi dong. Jurnalnya mana ya? kita masukannya ke piutang lain-lain gitu ya, Pak. Oh, boleh, boleh. Enggak, PPH-nya. Utang PPH-nya. Coba lihat korek yang 70 jutanya mana? Itu yang Ya, betul. Atas piutang lain-lain ini kan ada koreksi terhadap PPT yang udah sempat dibayar dong. 7 juta PPh-nya. Iya, kemana ya? Kok nggak masuk? Dimasukkan kemana, Mas? Kalau dari diskusi kelompok sih kita itu nih kan piutang lain-lain terus nanti itunya jadi piutang PPh gitu Pak, jadi nggak ke utang gitu ya. Nggak, 70 ini kan pasti ke piutang lain-lain, oke, oke. Kan itu ditagih lagi ke kliennya kan gitu ya. Tapi kan kita kita pasti udah bayar juga PPh, betul nggak, Mas? Iya. Ya. Jadi sebenarnya si audit itu juga si utang PPh itu kegedean ya. Kegedean 7 juta. Jadi harus kita tambahkan 7 juta kan gitu ya. Ya. Bener nggak? Jadi mestinya di sini di siapa? Balik ke pajak deh, ke pajak. Nah, ini harusnya ditambahkan 7 juta nih dia nih. Bukan 2466 51 ya, dia jadi ini 2466 dari mana nih? Saya belum lihat tadi. 2466 dari mana, Mas? Oh, yang tadi dimasukin beban penasaran ya. Ya, sebenarnya gini, kalau sebenarnya 2466 ini kan karena sebenarnya kita berasumsi belum dipungut ya. Iya, Pak. Ya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, makanya kita sebenarnya coba lihat di sini. Harusnya di sini kalau emang ini tetap kita mau pakai, harus ditambah 7 juta karena kan sudah ada PPh 7 juta juga atas yang 70 juta itu. Jadi dia harus terlihat utangnya 51 tuh per auditnya. Yang sini nih. Yang 47 ini harus ini harus ditambahkan 7 juta lagi. Berarti Tunggu dulu begini. Paham nggak kenapa ditambahin 7 juta? yang utang PPh dari 70 juta itu tadi kan, Pak? Iya, mestinya dimasukin di situ. Iya, Pak. Jadi ada 51 di situ kelebihan pajaknya itu juga harus dimasukkan ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Oke. Pak. Gak apa-apa, nanti gini aja. Kalau dikoreksinya susah, nanti saya kirimin jawaban yang versi saya ya. Iya, Pak. Ya, nanti supaya Anda lihat ya. Tapi saya mengasumsi, kenapa versi saya mengasumsikan 2466 ini nggak ada karena dianggap sudah dibayar gitu loh. Iya, Pak. Ya. Saya mengasumsikan seperti itu. Tapi nanti lihat aja jawaban yang saya kirimkan ya. Iya. Baik. Oke. Baik, Pak. Tapi secara overall sudah benar. Cuman kita beda asumsi saja. Berdasarkan soal Anda mengasumsikan belum bayar, saya mengasumsikan sudah bayar. Yang kedua adalah tadi Anda mengasumsikan Anda belum memasukkan yang 7 juta, harusnya yang 7 juta itu dimasukkan menambah yang 44. Iya, Pak. Karena itu merupakan yang udah dipungut kan? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nanti saya kirimkan jawaban versi saya ya. Nggak apa-apa, nanti saya kirimkan versi saya. Oke, Baik. tapi secara overall udah betul.
Jadi yang penting adalah yang kita harus lihat bahwa yang paling penting soal di sini adalah Anda sudah tahu mengkoreksi itu ke HPP. Ya. Jadi fabrikasi itu larinya ke HPP. Jadi kalau ada soal penggajian, kalau yang fabrikasi itu kita golongkan sebagai HPP, bukan masuk kepada beban pegawai di biaya umum, kan gitu ya. Kalau beban gaji pegawai biaya tetap, pegawai tetap itu masuknya ke biaya umum. Tapi kalau yang difabrikasi, dia harus dibebankan sebagai bagian dari HPP. Minimal Anda udah tahu mengklasifikasikan itu. Ya, yang lain hanya biasanya salah koreksi perhitungan saja kayak tadi. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya udah betul. Jadi memang, tapi kalau pengajian ini memang tidak terlalu sulit ya. Ya, Pak. Hanya masalah pembebanan saja dan masalah pengklasifikasian, dia masuk biaya umum atau dia masuk HPP. Seperti itu. Oke, bisa di close itunya. Ya, Pak. Izin untuk stop share, Pak. Ya, silakan. Oke. Terhadap ini ada yang ditanyakan? Nah, sebelum bisa saya minta on cam ya. On cam ya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi saya keluar Zoom, Pak. Ini ada 4 yang nggak on cam ya. Mohon maaf, Pak. Sinyal saya lagi Ya, nggak jelek. apa-apa. Tadi saya terkeluar dari Zoom gitu, Pak. Mbak Regita tolong cek nih, Mbak Regita yang 2 orang ini kenapa ya? Kalau Salwa tadi ada sinyalnya masih susah, Pak. Kalau Zidna sebentar saya tanya. Kenapa? Yang satunya Zidna, Pak. Kenapa ya? Sebentar, saya tanyakan dulu, Pak. Yang satu lagi siapa ini? Salwa, Pak, yang tadi sinyalnya susah. Bukan, saya lihat ada Zidna sama Musin nih, siapa ya? Saya pakai 2 device, Pak. Satunya laptop, satunya Oke. HP. Oke. Ini Zidnanya kenapa ya? Saya kalau dia nggak on cam, saya absennya saya alfakan loh. Siapa? Regita. Sedang dihubungi, Pak. Ya, Pak, sedang dihubungi. Zidnanya sedang ada gangguan sinyal, Pak. Ya? Zidnanya sedang ada gangguan sinyal. Dengan siapa? Zidna, Pak. Sinyal. Tapi ini dia bisa keluar dari sini, sinyalnya apa ya? Harusnya Masih kalau belum- dia gangguan sinyal, dia nggak muncul di sini loh. Iya, maksudnya masih belum bisa on cam gitu, Pak. Oke, kalau untuk saya sekarang, saya sebenarnya nggak kurang suka melakukan yang seperti ini ya. Tapi memang beberapa hal kemarin terjadi lagi. Jadi mohon perhatian untuk seluruh mahasiswa ya. Kan kita udah dewasa semua ya. Dosennya sudah membagi waktu, menyiapkan PPT, mengajar Anda.
saya minta kita saling menjaga lah, ya. Anda juga tolong kalau temannya presentasi atau dosennya presentasi, temannya presentasi itu kita sama-sama mengikuti ya, supaya enggak, ya kita juga bukan anak SMA lagi lah yang harus saling mengingatkan gitu kan. Anda udah dewasa semua, udah hampir lulus, hampir jadi pegawai nanti ya. Saya pikir itu. Ya, oke, saya pikir itu aja. Masih ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa saya? Pak, boleh Pak kirim jawabannya yang Ya. latihan sebelumnya juga Pak, di pertemuan sebelumnya juga Pak. Siapa ya? Kirim minta jawaban itu Pak, latihan sebelumnya Pak, di pertemuan sebelumnya gitu. Oh, terputus-putus. Apa ya, Regita? Saya kurang dengar nih. Itu Pak meminta jawaban dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh, yang mana? Semuanya? Iya Pak, mungkin dari pertemuan ke-9. Pertemuan mana? Dari pertemuan ke-9 sampai sekarang Pak. Pertemuan 9. Oke, nanti saya kirim ya. Saya kirim di Google Classroom ya. Mulai dari pertemuan 9 ya. Oke. 10. Oke, nanti saya kirimkan Fadila. Saya kirim ke GCR sama dengan nanti yang PPT yang buat hari Kamis ya. Nanti saya kirimkan juga ke sana, ke GCR semua hari ini. Nanti Baik, sore mungkin ya. Sore. baik Pak. Ya, oke. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah manfaat buat kita semua ya. Oke, terima kasih. Kayak kita udah dikirimkan ya? Iya Pak, sudah. Oke, yuk. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu hari Kamis ya. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.